Bab 507. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Petik 2. Sekarang, aku mengerti. Earl Ashur menyadari, ketika dia menyaksikan Lawel mengeksekusi semua tahanan tentara Borneo. Alasan mengapa Grid yang rakus dan bodoh mampu memperkuat posisinya, karena orang ini. Lawel menggunakan aliansi dengan tentara Borneo, untuk tidak hanya menduduki Patrian. Dia pantas dituduh, tapi tidak bisa dipungkiri jika dia luar biasa. Memilih cara yang kejam untuk mencapai hasil yang lebih baik, sangat bagus. Bisakah Grid naik ke posisinya saat ini, jika bukan karena orang ini? Itu tidak mungkin. Earl Ashur membantahnya dengan pasti, membuat Glenn berbicara. Ayah, dengan segala hormat, Duke Grid tidak kompeten. Memang benar jika prestasi Earl Lawel besar. Tapi, tindakannya akan terbatas, jika Duke Grid tidak kompeten. Petik 2 tanda tanya petik 2. Earl Ashur merasa jika putranya aneh, setelah berkumpul kembali, setelah 2 tahun. Glenn memiliki hubungan yang buruk dengan Grid dan juga disandera oleh Grid. Namun, dia mengakui Grid. Grid bahkan mengambil Irene darinya. Sekarang, tidak ada dendam di matanya. Petik 1. Glenn tampaknya dicuci otak. Bagaimana dia disiksa, benar-benar mengerikan. Earl Ashur membuat ekspresi patah hati, sementara Glenn tersenyum cerah. Ayah, tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku telah menikmati hidup di Raidan. Glenn. Earl Ashur terkejut. Putranya Glenn dapat tersenyum begitu cerah lagi, setelah kehilangan ibu dan saudara laki-lakinya. Setelah Irene menikahi Grid, anak ini pastinya lebih gelap dan lebih sedih. Seperti apa kehidupan di Raidan, sehingga kamu bisa membuat wajah yang cerah? Glenn mengatakan yang sebenarnya kepada Earl Ashur yang bingung. Pekerjaan lapangan. Apa? Aku makan kentang setiap hari. Apa? Earl Ashur sangat marah. Putranya yang berharga, seorang bangsawan eternal, harus bekerja di ladang seperti budak. Dia bahkan makan kentang, seperti babi. Dia telah menjalani kehidupan neraka ini. Glenn, kamu sudah gila di akhir hidupmu. Earl Ashur meratapi dan memeluk Glenn. Maafkan aku, hidupmu hancur karena ayah bodoh ini. Hiks. Glenn menyerahkan kentang rebus kepada Earl Ashur, yang sedang menangis. Kentang berwarna pelangi. Aku tidak akan bicara lagi. Makanlah kentang ini. Kesalahpahamanmu akan terhapus, begitu kamu merasakan ini. Ini. Putranya gila. Putra apa yang akan mengundang ayahnya, untuk makan makanan babi yang sama? Earl Ashur menyesali itu. Glenn memutuskan tidak akan ada kemajuan dalam percakapan ini dan bertindak. Dia memasukkan kentang pelangi ke mulut ayahnya. Heok. Mata Earl Ashur bersinar, ketika makanan babi memasuki mulutnya. Apa ini? Itu adalah dunia baru. Kejutan dan kesenangan yang sebanding dengan membuka lingkaran mana baru, yang menyebabkan ia tertegun. Begitu dimasukkan ke dalam mulutnya, itu meleleh dan rasanya manis, asin, pedas, asam, dan menyegarkan. Seolah-olah, semua makanan lezat di dunia terkonsentrasi dalam satu kentang. Glenn berbicara dengan penuh semangat kepada Earl Ashur yang terkejut. Enak, kan? Lezat. Apa? Earl Ashur gelisah. Bagaimana kamu bisa mengekspresikan kelezatan yang berharga ini hanya dengan lezat? Ya, rasa surgawi. Makanan para dewa. Petik 2. Darah benar-benar kental. Glenn dan Earl Ashur bahkan memiliki selera yang sama. Either itu adalah kelahiran maniak kentang baru. Apakah kamu akan melayani Duke Grid? Lawel mengatur situasi dan berbicara dengan Earl Ashur. Earl Ashur berbicara dengan nada tumpul dengan kentang di mulutnya. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di masa depan? Duke Grid akan menjadi musuh bagi Eternal dan Gauss. Sangat diragukan, jika Duke Grid dapat menahan serangan menjepit dua kerajaan. Bahkan, dengan perlindungan Marquis Steim. Lawel mengangkat 3 jari. Ada bagian yang kamu abaikan. Negara-negara tempat kita akan menjadi musuh dalam perang ini, bukan hanya Eternal dan Gauss. Tapi, juga Kekaisaran Sahara. Petik 2. Kekaisaran. Kekuatan Kekaisaran Sahara, penguasa sesungguhnya di benua itu, sangat luar biasa. Mereka memiliki lebih dari 1 juta tentara dan jumlah Knight mendekati 3.000. Ada beberapa Grid Mage yang luar biasa seperti Earl Ashur. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan mutlak. Menjadi bermusuhan dengan Kekaisaran, akan menyebabkan kehancuran. Mengapa kamu bermusuhan dengan Kekaisaran? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lawel menjelaskan kepada Earl Ashur dengan ekspresi tegas. Kekaisaran Sahara ada di belakang Raja Aslan. Banyak hal tak langsung membuktikan kerjasama antara Raja Aslan dan Kekaisaran Sahara. Lawel yakin ada hubungan dengan Kekaisaran, tidak lama setelah Aslan dinobatkan. Earl Ashur berpikir dalam diam dan mengangguk. Itu mengingatkanku, baru-baru ini, hubungan dengan Kekaisaran berubah sedikit demi sedikit. Kebijakan sudah mulai menjadi menguntungkan bagi Kekaisaran. Mereka tampak sangat sepele, sehingga aku dan yang lainnya lalai. Petik 2. Itu suram. Apakah akan ada masa depan bagi Duke Grid, setelah menjadi bermusuhan dengan Kekaisaran? Tidak akankah aku mati, jika aku melayaninya? Tidak perlu khawatir.
Kekaisaran saat ini memiliki pasukan mereka yang tersebar, karena pemberontak di selatan. Sulit untuk terlibat dalam masalah di utara. Aku yakin, jika tidak akan ada konflik langsung dengan kekaisaran, selama 2 tahun ke depan. Di tempat pertama, Raja Aslan tidak akan mengirim permintaan dukungan ke kekaisaran. Eternal memiliki kebanggaan yang sangat kuat, sebagai kerajaan netral. Mereka mungkin harus memberikan penghormatan kepada kekaisaran. Tapi, ada beberapa kerajaan dengan otonomi penuh seperti Eternal. Bagaimana jika diketahui, jika Raja Aslan meminjam kekuatan kekaisaran untuk dinobatkan? Dan sebagai imbalannya, menerapkan kebijakan yang menguntungkan kekaisaran. Posisi Raja Aslan akan melemah, dan itu mungkin saat kekuatan faksi Pangeran Ren terungkap. Lawel sampai pada kesimpulan, jika Raja Aslan tidak dapat mengumumkan hubungannya dengan kekaisaran. Kamu adalah orang yang bisa membaca situasi seluruh benua dan menggunakannya. Bukankah ini dasar-dasarnya? Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Earl Ashur memikirkannya sejenak. Baik, aku seseorang yang sudah tidak dapat kembali ke Eternal. Baseku terlalu lemah untuk membangun kekuatan independen. Aku akan melayani Duke Grid. Namun, aku mengharapkan perawatan yang tinggi. Itu kata-kata yang adil. Kamu adalah salah satu dari 10 Grid Mage di benua ini. Hanya. Lawel tersenyum ramah. Kemudian, dia berbicara kepada Earl Ashur dengan ekspresi lembut. Selalu ingat, jika satu-satunya misimu adalah melayani Duke Grid, tidak dapat diterima, jika kamu menaruh pedang di lehernya. Aku tahu. Earl Ashur penasaran, berapa banyak yang telah dikembangkan Grid untuk membuat orang-orang berbakat seperti ini, melayaninya. Aku ingin melihatnya. Dendamnya terhadap Grid menghilang begitu dia tahu, jika Blann telah menjalani kehidupan yang sehat dan bahagia. Earl Ashur penuh harapan, ketika dia tiba-tiba memiliki pertanyaan. Di mana Duke Grid sekarang? Perang melawan Patrian adalah peristiwa penting yang akan menentukan nasib Raiden di masa depan. Namun, Grid belum terlihat sama sekali selama perang. Bagaimana dia bisa pergi saat momen penting seperti itu? Lawel menjawab. Duke Grid sedang berburu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Earl Ashur meragukan telinganya sejenak sebelum menjadi yakin. Ah, benar, dia berjuang sendirian untuk mempertahankan wilayahnya, melawan orang-orang yang mengancamnya. Iya, sesuatu yang mirip. Pertumbuhan Grid adalah senjata absolut. Semakin kuat Grid, semakin kuat Overgearet. Tapi, Lawel membiarkan Earl Ashur menafsirkannya sesuai keinginannya. Lawel membuat ekspresi hangat dan mengirim whisper kepada Faker. Jalan ke utara akhirnya dibuka. Sesuai jadwal, hubungi Marquis Steim dan ceritakan tentang kemerdekaan Grid. Saat itu Marquis Steim berjanji untuk melayani Grid. Kami akan membuat Grid menjadi raja. Saat ini, tidak ada perubahan besar yang bisa dilakukan, jika Grid menjadi raja. Kerajaan Grid akan menderita, dikelilingi di 3 sisi oleh Kerajaan Eternal, Kerajaan Gauss, dan Kekaisaran Sahara. Dalam kasus terburuk, itu bisa dengan cepat jatuh. Tapi, Lawel tidak peduli. Hanya ada satu alasan, dia ingin memberi Grid gelar, Raja Pertama. Aku tidak bisa memberikannya kepada Ares. Dia bertaruh, itu adalah gelar yang diberi peringkat legendaris. Lawel berspekulasi, jika efeknya akan jauh lebih baik daripada pahlawan kerajaan. Patrian telah diambil. Bukan hanya itu, Earl Ashur telah melakukan pengkhianatan dan bergabung dengan Duke Grid. Ini. Ibu kota kerajaan Eternal, Reinhardt. Raja Aslan tidak pernah bermimpi, jika Patrian akan runtuh. Dan dia duduk tanpa kekuatan. Dia menatap udara sejenak sebelum bertanya. Di mana Knight yang aku kirim ke Earl Ashur? Dia terbunuh selama perang. Dia juga dikalahkan oleh seorang prajurit Raiden. Mengapa dia mengirim seorang Knight, yang lebih lemah dari seorang prajurit sebagai bala bantuan? Mata orang-orang yang hadir bertanya-tanya dan menusuk Raja Aslan. Aslan bingung. Seorang prajurit mengalahkan Knight nomor tunggal. Itu tidak mungkin. Berita itu harus terdistorsi. Aslan yakin akan hal itu. Duke Grid mengetahui, jika Nautilus adalah Red Knight dan mengurusnya. Dia berpura-pura menjadi prajurit untuk membunuh Red Knight. Kekaisaran tidak dapat mengungkapkan, jika Nautilus adalah Knight nomor tunggal. Mereka tidak bisa membuat masalah besar terhadap Grid. Dari sudut pandang kekaisaran, bagaimana mereka bisa mengumumkan, jika salah satu Knight nomor tunggal yang sangat mereka banggakan terbunuh oleh seorang prajurit? Tidak, untuk menghindari rasa malu, Nautilus tidak bisa diungkapkan. Duke Grid. Dia lebih menakutkan dan lebih pintar dari yang dibayangkan. Benar sekali, Raja Aslan tidak pernah bisa membayangkan. Grid sama sekali tidak terlibat dalam insiden ini. Mungkin tidak aneh bagi Grid, untuk tidak berpartisipasi dalam perang di masa depan. Lawel berharap untuk pertumbuhan Grid yang tak terbatas. Apakah anggota Overgearet pergi berperang atau kerajaan didirikan? Lawel diinginkan agar Grid fokus pada permainan solo. Seperti Agnus. Agnus memiliki Guild Ranker Necromancer di bawahnya. Dia bermain solo, sementara pasukannya mendapatkan kehormatan dan kemuliaan baginya. Mengapa orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama? Lawel memiliki persaingan dengan Feradin, kepala staf Agnus. Dia bertujuan memberi Grid lebih banyak kenyamanan dan kemuliaan daripada Agnus. Itu adalah awal dari proyek, Grid, Emperor of the World.